Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan minggu kedua ini kita akan memulai membahas modul 1 dengan topik konsep ekologi. Modul ini mendefinisikan ekologi dan ekosistem, struktur dan fungsi ekosistem, perubahan ekosistem, dan juga membahas tentang habitat dan relung ekologi. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk mendefinisikan tentang ekologi dan konsep sentral ekologi, memahami konsep struktur dan fungsi ekosistem, memahami perubahan-perubahan ekosistem, dan memahami habitat serta relung ekologi. Jadi materi yang kita pelajari pada modul 1 ini sesungguhnya sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya seperti pada mata kuliah ekologi perairan. Namun pada mata kuliah ekologi laut tropis ini kita akan perdalam kembali sebagai dasar kita memahami tentang nanti ekologi laut tropis. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam untuk minggu ini adalah 3 bagian yang kita akan bahas, yaitu adalah definisi ekologi, konsep dan struktur ekosistem, dan fungsi ekosistem. Nanti minggu ketiga kita akan bahas 2 materi lagi. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian ekologi. Ekologi ini berasal dari kata Yunani yang terdiri dari oikos dan logos. Oikos ini berarti rumah dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Nah, selanjutnya ekologi dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Nah, dari sini kita bisa turunkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekologi laut tropis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di laut tropis. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan hidupnya ini terjadi dalam bentuk aliran materi, energi, dan informasi. Jadi antara makhluk hidup dan lingkungannya, lingkungan hidupnya, lingkungan fisiknya, ini terjadi timbal balik ya. Timbal balik berarti 2 arah, yaitu aliran materi baik dari makhluk hidup ke lingkungannya atau sebaliknya. Ada aliran energi dari makhluk hidup ke lingkungan dan sebaliknya, dan juga aliran informasi. Jadi 3 penting inilah yang nanti mengatur keteraturan dari sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Nah, apa itu yang pertama kita bahas tentang materi yang dialirkan antara makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Nah, tubuh makhluk hidup dan juga benda-benda tak hidup tersusun atas materi. Materi tersusun atas unsur kimia yang ada di alam, seperti misalnya karbon, ya, C simbolnya, hidrogen H, oksigen, nitrogen, ya, dan fosfat dan lain-lainnya materi. Nah, kalau kita ingat pelajaran waktu SMA, ya, jadi jumlah unsur kimia di alam itu ada 89 unsur yang kita akan tersusun, yang akan menyusun materi. Unsur-unsur kimia, ya, jadi unsur-unsur kimia yang ada di alam ini akan membentuk kombinasi, ya, atau berkombinasi membentuk molekul. Misalnya kita mengenal molekul air, itu adalah terdiri dari 2H dan 1O yang disebut H2O, ya, 2 atom AH dan 1 atom O, ya. Molekul oksigen, 2 atom O, ya. Molekul gula misalnya C12, H22, O11. Nah, materi di alam ini mengalir dalam siklus rantai makanan atau disebut food chain. Misalnya kalau di perairan mulai dari plankton, ya, plankton memanfaatkan materi dari air, ya, berupa air dan karbon dioksida dibantu oleh sinar matahari nanti, ya, melakukan fotosintesis, nanti dimakan oleh zooplankton, ya, berarti terjadi aliran materi dari fitoplankton ke zooplankton, dimakan oleh ikan-ikan kecil, ya, ikan-ikan kecil dimakan ikan besar sampai kepada top predator. Nah, ini semua terjadi aliran materi dalam bentuk rantai makanan. Berikutnya energi. Apa itu energi? Energi adalah sesuatu yang dapat menggerakkan kerja suatu sistem. Jadi sesuatu yang bergerak itu pasti ada energi pendorongnya. Energi dapat dilihat tetapi tidak dapat dilihat, tetapi efek energi dapat dilihat. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 sumber energi utama di alam. Kita mengenal ada energi matahari, energi panas bumi, dan energi nuklir. Itulah sumber energi yang ada di alam. Yang kita akan banyak bahas adalah berkaitan dengan energi matahari. Energi matahari ini dipancarkan dalam bentuk sinar, ya. Nah, terjadi penambatan energi matahari dalam proses fotosintesis. Ya, reaksinya seperti, ya, pada persamaan ini dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan oksigen diproses fotosintesis di tumbuhan hijau akan menghasilkan C6, H12 dan O6 tambah dan juga oksigen. Nah, dalam proses ini energi matahari tersimpan dalam molekul gula glukosa ini, ya, C6, H12 dan O6. Gula selanjutnya diubah menjadi pati yang tersimpan dalam tubuh dan digunakan sebagai bahan untuk membentuk tubuh tumbuhan berupa akar, batang, dan daun, dan lain-lainnya. Nah, energi yang terkandung dalam tumbuhan akan menjadi sumber energi makhluk hidup lainnya melalui
peristiwa makan dan dimakan, itu masuk ke dalam rantai makanan. Dalam kondisi tertentu, ya, tumbuhan yang mati tidak membusuk, tetapi menjadi fosil. Ya, menjadi fosil misalnya dalam bentuk batu bara. Itu pun adalah sumber energi. Nah, di dalam batu bara ini tersimpan energi yang semula ada dalam tubuh tumbuhan. Nah, begitu juga dari makhluk hidup lain dalam kondisi tertentu dapat membentuk minyak bumi. Dalam minyak bumi tersimpan energi yang semula juga terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya, ya, angin atau udara yang bergerak juga mengandung energi. Nah, angin terjadi oleh karena adanya perbedaan suhu di dua tempat. Ya, perbedaan suhu ini karena ada perbedaan penyinaran matahari. Oleh karena itu, energi angin juga bersumber dari matahari. Air yang mengalir di sungai juga mengandung energi. Energi aliran air dapat digunakan untuk memutar generator sebagai pembangkit listrik. Nah, air yang mengalir di sungai semula berasal dari laut. Air laut yang menguap itu karena penyinaran matahari. Air laut yang menguap nanti menjadi hujan. Air hujan mengalir di sungai, oleh karena itu aliran air sungai juga bersumber dari energi matahari. Nah, energi berikutnya adalah energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini berasal dari magma yang panas di dalam perut bumi. Nah, air tanah yang bersentuhan dengan batuan yang panas ini berubah menjadi uap. Nah, uap ini kalau dibor, ya, dalam tekanan tinggi dapat disalurkan melalui pipa untuk memutar generator listrik misalnya, sehingga dia juga sebagai sumber pembangkit listrik. Dan ini tidak berasal dari matahari, dia berasal dari panas bumi. Nah, sedangkan energi nuklir kita tidak bahas dalam hal ini. Berikutnya adalah tentang informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah sesuatu yang memberikan pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang memberi pengetahuan itu adalah informasi. Nah, informasi itu sangat beragam bentuknya. Informasi bisa dalam bentuk warna. Misalnya adalah kita tahu misalnya lampu lalu lintas. Warna merah adalah berhenti, warna kuning siap-siap berhenti, warna hijau boleh jalan. Nah, itu informasi dari warna. Partai juga misalnya ada partai berwarna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Itu juga bisa memberikan informasi, ya. Dari warna ini kita bisa banyak mendapatkan informasi. Buah-buahan misalnya, ada buah-buahan kalau sudah masak kuning, ya, berarti informasi bahwa kalau kuning berarti masak. Informasi juga dalam bentuk benda fisik. Nah, banyak benda-benda fisik itu kita tahu informasinya. Misalnya kita bisa membedakan meja dengan kursi itu karena benda fisiknya. Suhu. Informasi suhu, misalnya kita dari suhu kita dapatkan informasi, misalnya kita demam, berarti suhunya tinggi. Kita cek suhunya, oh informasi kamu sakit. Nah, itu dari suhu. Bunyi banyak. Ya, bunyi banyak, misalnya kentongan, ya, bunyi sirine, kita tahu informasinya, oh ini ada ambulan. Bunyi apa? Bunyi
sesuatu yang kita sepakati, ya, kode-kode bunyi ini memberikan informasi. Itu. Kemudian kelakuan. Jadi kelakuan manusia, makhluk hidup lainnya, binatang, kita juga tahu informasinya, kelakuan manusia. Ya, kelakuan dia kalau dia sedih, senang, ya, binatang juga begitu. Kelakuan misalnya dia mau kawin, berbeda kelakuannya, ya, atau dia kelaparan. Nah, itu semua bisa memberikan informasi, pengetahuan kepada kita tentang apa yang dihadapi. Nah, materi kedua kita akan mempelajari konsep ekosistem. Bumi ini, ya, terdiri atas 3 lapisan utama yang disebut sebagai lapisan air atau hidrosfer, ya. Ada lapisan tanah, ya, atau litosfer, dan ada lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Nah, jadi ketiga lapisan ini, ya, hidrosfer, litosfer, dan atmosfer, ya, ini akan membentuk satu sistem yang disebut ekosfer atau ruang kehidupan. Jadi ruang kehidupan, ekosfer. Nah, konsep dasar atau konsep sentral dari ekologi yang kita bahas ini adalah yang disebut dengan ekosistem, ya, bagian dari ekosfer. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu disebut dengan ekosistem. Nah, di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen subsistem. Jadi ingat, kalau sistem ekologi atau ekosistem berarti akan terdiri dari beberapa komponen subsistem yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Jadi ingat, sebuah sistem itu pasti ada keteraturan, ya, akan ada keteraturan karena diatur dalam suatu sistem, ya, sehingga dia membentuk satu kesatuan yang teratur. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang tipe-tipe ekosistem, yaitu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita sebuah ekosistem dapat dipandang dalam berbagai skala, ya, bentuk, ukuran, ya, dari ekosfer ini. Misalnya planet bumi ini kita bisa pandang sebagai satu ekosistem bumi, ekosistem planet. Sebuah kawasan hutan juga bisa kita kategorikan sebuah ekosistem hutan. Kolam, ya, laut atau genangan air tertentu itu adalah bisa kita sebut sebuah ekosistem. Nah, kapan kita sebut dia sebuah ekosistem? Apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ya, jadi sebuah ekosistem itu dicirikan oleh 3 hal. Ini yang terpenting dipelajari. Pertama, setiap ekosistem pasti merupakan suatu area dengan batas-batas yang jelas. Area ini bisa sangat luas seperti samudra, bisa juga sangat
bisa juga kecil, seperti misalnya hanya di dalam sebuah tabung kecil, ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat ciri yang kedua adalah adanya input dan output energi. Jadi dia terbuka. Jadi ada energi masuk dan ada energi keluar. Dan juga ada input dan output materi. Nah, seandainya ada input dan output tidak ada, pasti ekosistem itu akan kiamat, punah. Ya. Seperti misalnya sebuah tubuh manusia itu bisa kita sebut juga sebuah ekosistem. Ya, misalnya dalam perut manusia sebuah ekosistem. Kalau ada input masuk harus ada yang keluar. Ya, kalau kita makan harus ada yang harus dikeluarkan. Ya, dalam bentuk keringat, dalam bentuk air kencing, atau dalam bentuk buang air besar, seperti itu. Nah, ekosistem utama, kalau kita berbicara sekarang berkaitan dengan perairan, jadi ekosistem perairan utama yang kita kenal ini meliputi danau, kita sebut sebagai sebuah ekosistem perairan, kolam, ya, sungai, rawa, estuaria atau muara sungai, terumbu karang bisa kita sebut sebuah ekosistem, mangrove misalnya, atau laut secara laut atau lautan samudra yang lebih luas bisa kita kategorikan sebuah ekosistem, ya, dari perairan. Sedangkan ekosistem darat yang utamanya itu yang kita sebut biasanya adalah disebut bioma, meliputi ya, hutan. Kalau di darat itu ekosistem utamanya ada padang rumput, misalnya ada savana, ya, misalnya ekosistem semak, ya, tundra atau gurun. Ini yang ada di daratan. Jadi semua ekosistem yang ada di alam ini berhubungan satu sama lainnya. Ya, jadi semua ekosistem yang ada di alam ini berhubungan dengan lainnya karena dia terbuka, input dan output. Ada yang berhubungan melalui udara, ya, ada berhubungan melalui air, ada berhubungan melalui tanah. Seperti itu. Nah, kita sekarang sudah mengenal apa itu tipe-tipe ekosistem, baik itu di perairan maupun di darat. Nah, selanjutnya kita akan pelajari struktur ekosistem. Nah, sebuah ekosistem mempunyai dua komponen utama, yaitu komponen hidup yang disebut biotik dan komponen tak hidup yang disebut abiotik. Komponen biotik, nah ini meliputi produser yang disebut tumbuhan atau autotrof, ada makrokonsumer yang disebut hewan, ya, dan ada pengurai atau decomposer atau saprotop, ini termasuk mikrokonsumer, ya, mikroorganisme. Jadi dipahami ini komponen biotik dari ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik dari sebuah ekosistem itu meliputi energi, misalnya energi matahari yang masuk ke dalam sistem, ya, dikonversi melalui fotosintesis oleh tumbuhan hijau menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik. Baik itu di dalam tumbuhan maupun nanti dalam rantai makanan dimakan oleh hewan, tersimpan dalam tubuh hewan. Kedua adalah bahan kimia. Jadi komponen abiotik yang kedua itu adalah bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Meliputi senyawa anorganik berupa air,
oksigen, karbon, ya, nitrogen, ya, karbon dioksida, dan mineral esensial, dan senyawa anorganik, dan senyawa organik, yaitu berupa protein, ya, karbohidrat, lemak, vitamin, dan senyawa kompleks lainnya. Nah, ini yang bahan kimia, ada senyawa kimia anorganik dan organik. Komponen abiotik ketiga adalah faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik ini adalah kondisi seperti suhu, cahaya, angin, ya, kelembaban, arus, curah hujan, yang semuanya ini terbentuk saat energi matahari berinteraksi dengan kimia organik dan anorganik di dalam ekosistem. Itulah yang disebut dengan faktor fisik di dalam komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu ada unsur energi, bahan kimia, dan faktor fisik. Berikutnya adalah materi ketiga, materi terakhir yang kita bahas di minggu ini adalah fungsi ekosistem. Apa sih sebenarnya fungsi ekosistem? Jadi ekosistem mempunyai dua fungsi utama, yaitu adalah mendaur materi. Jadi dia fungsi ekosistem adalah mendaur materi. Apa itu daur materi? Daur materi disebut juga aliran materi, yaitu siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Dimulai dari karbon dioksida, ya, dan air, ya, nanti energi matahari, ya, proses fotosintesis menjadi tumbuhan, tumbuhan dimakan, ya, oleh hewan, dan demikian seterusnya. Jadi proses makan-memakan ini akan terjadi perpindahan materi. Nah, sumber utama materi itu adalah tetap planet bumi, berada dalam sesuatu yang berada di dalam planet bumi ini, sumber materi utamanya. Materi seperti air dan karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan akan diubah menjadi karbon dioksida, karbohidrat melalui proses fotosintesis yang terjadi di daun dengan bantuan klorofil dan energi matahari, yaitu kita kenal sebagai proses fotosintesis. Nah, secara berturut-turut materi tersebut akan berpindah dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain, dan suatu saat akan kembali ke bumi, ke alam melalui proses penguraian oleh mikroorganisme. Nah, setelah mengalami berbagai proses, akan kembali menjadi air dan karbon dioksida yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Selanjutnya akan memasuki tubuh organisme lain. Demikianlah seterusnya, fungsi ekosistem itu adalah mengalirkan atau mendaur materi. Nah, jadi materi memiliki siklus, misalnya adalah siklus karbon atau daur karbon. Demikian. Kemudian fungsi kedua ekosistem adalah mengalirkan energi. Nah, aliran apa itu aliran energi? Aliran energi adalah perpindahan energi dalam ekosistem. Karena perpindahan energi hanya satu arah saja, tidak ada perpindahan energi itu dua arah, ya, misalnya dari matahari ke tumbuhan, nanti tidak ada lagi aliran matahari dari tumbuhan ke matahari. Jadi aliran energi itu perpindahan energi dalam ekosistem secara satu arah. Ya.
Maka tidak ada di energi itu siklus energi, dia tetap aliran energi. Ekosistemlah yang mengalirkan energi, ya, seperti dari energi matahari, ya, nanti berubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya. Seperti aliran materi, aliran energi juga terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan tadi dalam suatu rantai makanan. Jadi ingat bahwa sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi ini adalah energi matahari. Nah, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup hayati dan komponen tak hidup non-hayati di dalam suatu tempat yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Jadi alam ini ada keteraturan, ya, aliran energi dan materi. Apa yang menyebabkan alam ini ada keteraturan? Nah, keteraturan terjadi oleh adanya aliran energi dan materi yang dikendalikan oleh arus informasi. Informasi inilah yang mengatur aliran energi dan materi. Contoh manusia saja, ya, jadi aliran materi ke dalam tubuh manusia itu akan diatur oleh suatu informasi. Misalnya informasi kita sudah kenyang, berarti sudah selesai makannya. Ya, ada informasi bahwa perut sudah kenyang, jangan diteruskan makan. Kalau sudah kenyang terus makan, nah itu bisa merusak sistem. Jadi semua informasi yang mengatur. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, kalau ada informasi hoax, ya, informasi akhirnya tidak bisa dipercaya kebenarannya apakah benar atau salah, itulah yang mengakibatkan kekacauan dari suatu sistem. Dan alam ini pun bisa kiamat, bisa hancur, perang, besar-besaran karena informasi yang hoax. Makhluk hidup bisa mengalami kematian, ya, ekosistem bisa mengalami kehancuran apabila komponen-komponen yang berada di dalam ekosistem tidak bisa lagi mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Oleh karena itu sangat penting untuk di dalam kehidupan sekarang ini mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak benar. Masing-masing komponen dalam sistem mempunyai fungsi masing-masing. Selalu di dalam suatu sistem organisasi pun pasti setiap komponen atau unsur-unsur pengurus pasti mempunyai fungsi masing-masing. Begitu juga di dalam ekosistem. Jadi selama masing-masing komponen ini menjalankan fungsinya dan bekerja sama atau berinteraksi dengan baik, maka keteraturan ekosistem akan terjadi. Sama seperti di dalam organisasi. Apabila komponen-komponennya suatu organisasi menjalankan fungsinya dengan baik dan juga berinteraksi bekerja sama antar subsistem secara baik, maka organisasi itu akan mengalami keteraturan tetap terjaga. Begitu juga di ekosistem. Nah, ekosistem yang berjalan dengan keteraturan berarti berada dalam keseimbangan tertentu. Itulah yang disebut keseimbangan ekosistem apabila terjadi keteraturan. Nah, keseimbangan ekosistem itu memang bersifat dinamis. Selalu berubah-ubah, bisa dia menjadi besar dan bisa menjadi kecil. Nah, itulah materi kuliah untuk pertemuan hari ini. Materi 1 sampai materi 3. Minggu depan kita akan bahas tambahan 2 materi lagi tentang perubahan ekosistem dan berkait dengan habitat dan relung. Nah, materi ini supaya dipelajari dengan baik sehingga nanti pada saat pertemuan perkuliahan sesi diskusi kita bisa
berdiskusi secara lebih produktif. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada sesi diskusi.